Angin sore bertiup pelan menggoyangkan dedaunan pohon randu di halaman rumah Pak Johan. Matahari mulai merunduk di ufuk barat, menyisakan semburat jingga yang perlahan menua menjadi ungu kehitaman. Di desa ini, Pak Johan dikenal bukan hanya sebagai petani biasa, tetapi juga sebagai sosok yang memiliki ilmu kanuragan tinggi. Meski penampilannya sederhana, pria berusia lebih dari 50 tahun itu sering menjadi tempat warga meminta pertolongan dalam urusan gaib. Sore itu, suara deru mobil terdengar mendekat ke halaman rumahnya. Sebuah mobil tua berwarna gelap berhenti di depan rumah. Dari dalamnya keluar beberapa orang. Seorang pria paruh baya yang tampak cemas, seorang wanita yang berusia sekitar 40-an, serta seorang perempuan tua yang tampak ringkih dipapah keluar oleh anak-anaknya. Wajahnya keriput, tubuhnya kurus dengan mata yang kosong, seperti seseorang yang sudah lama lelah menjalani hidup. Pak Johan yang tengah duduk di serambi rumah menatap kedatangan mereka dengan sorot mata tenang. Ia merapikan kain sarungnya sebelum bangkit dan menyambut mereka dengan suara berat dan berwibawa. "Monggo, silahkan masuk," ujarnya, mempersilahkan mereka duduk di balai-balai kayu di ruang tamu yang sederhana. Wanita yang duduk di samping perempuan tua itu membuka percakapan. Suaranya bergetar, mengandung rasa cemas dan harapan sekaligus. "Mbak Johan, kami datang jauh-jauh kemari karena ingin meminta bantuan. Ini ibu kami, Bu Minah," katanya memperkenalkan perempuan tua yang duduk lemah di sudut. "Beliau sudah lama sakit, tapi sakitnya aneh, seperti bukan penyakit biasa. Kami sudah membawanya ke dokter, bahkan ke rumah sakit besar di kota, tapi tidak ada yang bisa menjelaskan penyakitnya. Dokter hanya mengatakan tubuhnya melemah karena faktor usia. Tapi kami tahu ini bukan sekedar itu." Pak Johan mengangguk pelan. Matanya memperhatikan Bu Minah yang hanya diam dengan pandangan kosong. "Ibu kami dulunya pernah melakukan ritual di Laut Utara, Pak," lanjut sang anak dengan suara lebih pelan. "Waktu beliau masih muda, katanya beliau melakukan ritual untuk meminta kekayaan. Yang datang waktu itu adalah seperti wanita yang sangat cantik, sangat anggun, ratu, Dewi Nyai Lancar. Sejak itu hidup ibu kami memang bercukupan, tapi semakin tua kondisinya semakin buruk, seperti yang Bapak lihat sekarang. Hidup segan mati pun tak mau. Kami takut ini ada hubungannya dengan pesugihan itu." Pak Johan menarik nafas panjang. Sudah banyak ia mendengar kisah seperti ini. Perjanjian gaib yang diikat di masa lalu akan selalu menuntut balasan. Tidak ada kekayaan yang datang begitu saja tanpa harga yang harus dibayar. "Sejak kapan kondisi ibu begini?" tanya Pak Johan. Matanya menatap tajam ke arah Bu Minah. "Sudah hampir 10 tahun, Pak," jawab anak sulungnya. "Tapi semakin kesini semakin parah. Kadang beliau berbisik-bisik sendiri, kadang menangis di tengah malam, kadang tubuhnya menggigil tanpa sebab, seperti ada sesuatu yang menyedot nyawanya perlahan-lahan." Pak Johan mengangguk, memahami situasinya. Ia lalu bangkit berdiri dan berjalan ke dalam rumah. Sebelum masuk, ia menoleh dan bertanya dengan suara datar, "Siapa nama lengkap ibumu dan siapa nama almarhum bapaknya?" "Nama Ibu Minah adalah Suminah binti Kasan," jawab anaknya. Pak Johan mengangguk lalu melangkah ke dalam rumah. Di dalam kamar kecilnya yang hanya berisi sebuah dipan kayu dan lemari tua, beliau mengambil air wudhu. Ketenangan meresap ke dalam dirinya saat air dingin menyentuh kulitnya yang dibasuh mukanya, yang enak koma hatinya. Setelah itu ia menggelar sajadah dan menunaikan sholat hajat 2 rakaat. Ia tidak terburu-buru. Setiap gerakannya dilakukan dengan penuh kesadaran, dengan hati yang lurus meminta petunjuk. Setelah salam, ia duduk bersila, menarik nafas panjang, lalu perlahan mulai menutup matanya. Dengan tekad bulat, ia mulai meraga sukma. Dalam sekejap tubuh astralnya meninggalkan jasadnya.
melayang menembus dimensi yang berbeda. Angin laut menyambar wajahnya saat ia berdiri di sebuah pantai yang tidak kasat mata di dunia nyata. Pasir hitam membentang luas, sementara ombak bergulung-gulung seperti lidah raksasa yang ingin menelan apapun di hadapannya. Di kejauhan, sosok perempuan berdiri di atas batu karang. Ia mengenakan kain kebaya merah dengan selendang hijau yang melambai-lambai tertiup angin. Wajahnya cantik dengan sorot mata tajam dan senyum misterius yang mengintimidasi. "Jadi kau yang datang mencampuri urusan ini?" Suara perempuan itu terdengar merayapi udara seperti desisan ular. Pak Johan hanya diam. Tubuh astralnya tetap berdiri tegap dengan tangan menggenggam hulu pedangnya. Di dunia nyata pedang itu tidak terlihat, tetapi di alam gaib senjata itu berkilauan dengan energi yang menyala terang. Ia sudah tahu siapa yang dihadapinya. Ini bukan Nyai Lanjar, ini hanya siluman ular betina yang selama ini menyamar menjadi sosok penguasa Laut Utara, memberdaya manusia yang melakukan pesugihan. "Buminah sudah membayar mahal untuk perjanjiannya," ujar Pak Johan dengan suara tenang. "Saatnya kau melepaskannya." Sosok perempuan itu menyeringai, lalu tertawa kecil. "Tidak semudah itu, ksatria," katanya dengan nada mengejek. "Nyawanya sudah menjadi bagian dari perjanjian. Aku hanya mengambil apa yang sudah menjadi hakku." Pak Johan menggenggam pedangnya lebih erat. Ia tahu ini bukan perdebatan yang bisa dimenangkan dengan kata-kata. Ini akan menjadi pertarungan. Namun, pertempuran ini bukan untuk malam ini. Pak Johan menarik nafas dalam, lalu perlahan kembali ke jasadnya di dunia nyata. Saat ia membuka mata, keringat dingin membasahi dahinya. Ia merapikan sajadah lalu keluar menemui keluarga Buminah yang masih menunggu dengan cemas. "Saya akan datang ke rumah Buminah," katanya. "Di sana saya akan memutus perjanjian ini." Mata keluarga Buminah membelalak. Campuran antara harapan dan ketakutan terlihat di wajah mereka. Apa bisa, Pak?" tanya anak sulung Buminah dengan suara bergetar. Pak Johan mengangguk mantap. "Insya Allah bisa, tapi pertarungan ini tidak akan mudah." Sementara langit di luar semakin gelap, menandakan malam telah tiba. Keluarga Buminah pun berpamitan meninggalkan rumah Pak Johan dengan hati yang sedikit lebih lega, meski masih dipenuhi kecemasan. Pak Johan menatap langit yang kini kelam. Di dalam hatinya, ia sudah bersiap untuk pertempuran yang akan terjadi di pantai utara. Malam ini adalah awal dari perjalanan panjang untuk membebaskan Buminah dari belenggu pesugihan. Sementara itu langit malam tampak pekat saat Pak Johan duduk bersila di ruangan khusus di dalam rumahnya. Asap dupa menguar pelan, bercampur dengan doa-doa yang ia rapalkan dalam hati. Setelah menuntaskan sholat hajat, ia menarik nafas dalam-dalam. Dan Pak Johan melihat kilasan masa lalu. Seorang Buminah muda duduk bersimpu di atas pasir pantai. Di bawah cahaya rembulan, seorang dukun berjubah merah berada di depannya, menggambar raja di pasir sambil merapalkan mantra. Buminah mengulurkan kedua tangannya. Air laut tiba-tiba naik, membentuk pusaran yang membelah diri, dan dari dalamnya muncul sesosok ular raksasa bermata merah. "Kau menyerahkan hawa hidupmu padaku hingga usiamu 100 tahun. Suara siluman ular menggema. Buminah mengangguk, tanpa menyadari bahwa janji itu mengikatnya lebih erat daripada yang ia bayangkan. Flashback itu menghilang. Di sisi lain, persiapan untuk memutus perjanjian dengan siluman ular di rumah Buminah. Pak Johan sedang duduk bersila di dalam biliknya, mengatur nafas dalam keheningan. Di depannya sebuah kendi berisi air putih dan segenggam garam telah disiapkan. Sudah 3 hari beliau berpuasa mutih, tidak makan apapun selain air putih untuk buka, untuk membersihkan diri sebelum menghadapi pertempuran batin yang lebih besar. Tirakat ini bukan sekedar ritual, melainkan cara untuk mengumpulkan energi spiritual yang diperlukan. Sebab yang akan dihadapi bukan sekedar siluman yang mengaku Nyai Lanjar, tapi juga ikatan gaib yang telah menguasai jiwa Buminah selama puluhan tahun. Angin berdesir di luar rumah. Warga desa mulai mendengar kabar bahwa Pak Johan akan berangkat ke rumah Buminah malam ini. Beberapa dari mereka datang menawarkan bantuan. Juga beberapa sesepuh yang paham ilmu kejawen. "Pak Johan, biar kami ikut membantu. Kalau butuh tenaga kami siap untuk menyerang istana siluman ular itu," ujar salah seorang pemuda dengan penuh semangat.
Pak Johan menggeleng pelan, matanya penuh ketegasan. Matur nuwun, tapi ini bukan urusan fisik. Yang kita hadapi tidak bisa dilawan dengan golok atau kayu. Biarkan aku dan muridku yang menangani. Para warga terdiam. Mereka tahu Pak Johan bukan orang sembarangan. Jika ia sudah mengambil keputusan, tak ada yang bisa membantah. Ketika malam semakin larut, Pak Johan bersiap. Ia mengenakan baju serba putih, mengikat kain di pinggangnya, lalu mengambil sebotol air yang telah didoakan. Ia juga membawa segenggam garam yang telah diberkahi doa, serta sebatang kayu kecil yang diukir dengan ayat suci. Di halaman rumah, Rudi muridnya yang setia sudah menunggu. Pemuda itu masih berusia sekitar 25 tahun, tapi telah cukup lama belajar ilmu hikmah di bawah bimbingan Pak Johan. Kita berangkat sekarang, Rudi, kata Pak Johan. Rudi mengangguk tanpa banyak bicara. Perjalanan ke rumah Buminah tak jauh, tapi terasa panjang. Semakin mereka mendekat, hawa dingin yang tak wajar mulai menyelimuti. Angin malam berembus ganjil, membawa aroma anyir yang menusuk. Saat mereka sampai di halaman rumah Buminah, langkah Rudi terhenti sejenak. Pak, rumah ini auranya berat sekali. Pak Johan hanya mengangguk, tatapannya tajam menelusuri kegelapan. Rumah itu tampak kusam dan tua, dengan dinding yang mulai berlumut. Jendela-jendelanya tertutup, tapi seperti ada sesuatu yang mengintip dari dalam kegelapan. Pak Johan tak mau buang waktu, beliau langsung masuk. Di ruang tengah, setelah anak Buminah mempersilahkan Pak Johan untuk masuk, Pak Johan duduk bersila. Rudi duduk tak jauh darinya, memegangi botol air doa dengan kedua tangan gemetar. Suara rintihan di kamar Buminah makin jelas. Suara perempuan tua itu terdengar menyayat, seolah ada sesuatu yang menekan dadanya. Pak Johan menarik nafas dalam-dalam, lalu menutup matanya. Bibirnya mulai melantunkan doa-doa dalam hati. Perlahan, kesadarannya terlepas dari tubuh. Di alam gaib, Pak Johan kini berdiri di tempat yang berbeda. Sebuah pasir pantai dengan ombak hitam berdebur liar. Langit di atasnya kelam, tanpa bintang. Hanya diterangi cahaya kemerahan dari sesuatu yang tampak seperti bulan darah. Ia menunduk, melihat dirinya dalam wujud astral. Tubuhnya kini berpakaian serba putih dengan ikat kepala hitam. Di pinggangnya tergantung pedang gaib yang memancarkan cahaya kebiruan. Tiba-tiba, dari tengah laut, muncul sosok yang melayang di atas permukaan air. Siluetnya menyerupai perempuan berambut panjang, mengenakan kain merah yang berkibar ditiup angin laut. Sosok itu tersenyum anggun, matanya berbinar penuh pesona. Kau datang lagi, pendekar. Suara itu terdengar lembut namun menusuk, seperti bisikan yang merayap ke dalam pikiran. Pak Johan tidak terpengaruh, tatapannya tetap tajam. Seketika wajah cantik itu berubah, kulitnya mengelupas, matanya melotot, dan dari dalam mulutnya menyembur lidah bercabang. Wujud aslinya kini terlihat, yang kemarin sempat menyerupai Nyai Lanjar. Seekor siluman ular betina dengan sisi keemasan. Tubuhnya melilit di atas batu hitam besar yang muncul dari dasar laut. Ternyata kau benar-benar berani mengusik perjanjianku dengan manusia, geram siluman itu. Suaranya bergetar seperti desiran ribuan ular. Pak Johan tak gentar, ia mencabut pedangnya. Sinarnya menerangi kegelapan di sekitarnya. Siluman ular itu melesat cepat, menyerangnya dengan kilatan cahaya hitam. Pak Johan menghindar, melompat ke udara dan menebas balik dengan pedangnya. Suara ledakan bergema, ombak bergulung ganas akibat benturan energi mereka. Siluman itu mengeluarkan sihirnya, menciptakan ilusi yang menyerupai Nyai Lanjar. Sosok wanita jelita itu kembali muncul, kali ini dengan tatapan memohon. Pendekar, tolong aku, jangan bunuh aku. Suaranya terdengar penuh kesedihan. Tiba-tiba dari dasar lautan muncul pasukan jin laut dalam berbagai rupa. Ada yang berbentuk manusia dengan tubuh bersisik ikan, ada pula yang menyerupai kepiting raksasa dengan capit tajam. Suara mereka menggelegar, meneriakkan mantra-mantra dalam bahasa yang tadi mengerti. Pak Johan menghunus pedang gaibnya. Tubuhnya menyala dengan energi spiritual yang semakin kuat. Pasukan jin itu menyerbu bersamaan. Beberapa mencoba mencengkeram kaki Pak Johan, yang lain melompat dari arah belakang, mengayunkan senjata mereka yang berkilauan oleh energi hitam. Pak Johan tidak tinggal diam. Dengan satu ayunan, pedangnya mengeluarkan gelombang cahaya yang menebas beberapa jin sekaligus. Tubuh mereka meledak menjadi asap hitam sebelum lenyap. Namun jumlah mereka terlalu banyak. Pak Johan melompat ke udara, lalu menggunakan jurus tapak badai laut.
menghantam tanah dengan tenaga dalam yang menciptakan gelombang energi besar. Jin-jin yang ada di sekitarnya terpental. Beberapa langsung lenyap diterjang kekuatan itu. Siluman ular betina menggeram, marah melihat pasukannya dihancurkan. Ia mengangkat tubuhnya yang panjang ke udara. Sisiknya yang berkilauan memantulkan cahaya bulan merah di langit gaib. Seketika tubuhnya mulai membesar. Kepalanya membelah menjadi 3. Taringnya semakin panjang dan sorot matanya berubah menjadi nyala api. Aku akan menelanmu hidup-hidup, manusia sombong. Siluman itu melesat ke arah Pak Johan dengan kecepatan mengerikan. Rahangnya terbuka lebar, siap menelan tubuhnya dalam sekali lahap. Pak Johan tetap tenang. Ia menunggu saat yang tepat, lalu melompat ke atas kepala siluman. Menusukkan pedangnya tepat di antara kedua matanya. Jeritan menggelegar memenuhi udara, mengguncang pantai gaib itu. Siluman itu meronta, menghantam tanah dan lautan dengan ekornya, menciptakan badai yang ganas. Pak Johan menancapkan pedangnya lebih dalam, lalu mengerahkan seluruh energi spiritualnya. Cahaya suci keluar dari tubuhnya, menjalar ke seluruh tubuh siluman. Dalam sekejap kepala siluman itu terpenggal. Tubuhnya menggeliat hebat, sebelum akhirnya meledak menjadi abu hitam yang tertiup angin laut. Pak Johan turun dari udara, berdiri di atas pasir yang kini dipenuhi sisa-sisa pertempuran. Nafasnya berat, tubuhnya penuh keringat, tapi matanya masih menyala penuh kewaspadaan. Sementara itu di dunia nyata, Bu Minah yang terbaring lemah di rumahnya tiba-tiba menggeliat. Matanya terbuka setengah, nafasnya memburu, keringat dingin mengucur deras. Anak-anaknya yang duduk di sekelilingnya panik. "Bu, ibu kenapa?" seru salah satu anaknya. Namun tak ada jawaban. Bu Minah hanya bisa menggertakkan giginya. Tubuhnya kejang-kejang, seolah ada sesuatu yang ditarik keluar dari dalam dirinya. Di alam gaib, Pak Johan semakin memperkuat doanya. Ia menggenggam pedang gaibnya, mengarahkan ke pusat pusaran cahaya. Satu pukulan terakhir ia lepaskan dan seketika pusaran itu menghilang, menyapu bersih sisa-sisa perjanjian terkutuk. Siluman ular betina akhirnya benar-benar lenyap, juga dengan perjanjian gaibnya. Pak Johan menarik nafas lega. Ia merapatkan kedua telapak tangannya, mengucapkan syukur lalu perlahan menarik kembali ke kesadarannya di dunia nyata. Begitu ia membuka mata, ia melihat Rudi dan keluarga Bu Minah menatapnya dengan cemas. "Selesai," ucap Pak Johan dengan suara tenang. Bu Minah yang sejak tadi berjuang melawan sesuatu yang tak kasat mata, mendadak terdiam. Bu Minah terbaring dengan nafas yang semakin melemah. Wajahnya kini terlihat lebih tenang, tidak lagi menyimpan ketakutan seperti sebelumnya. Tubuhnya tak lagi tersentak seperti saat perjanjian gaib masih mengikatnya. Seakan semua beban yang menekan raganya selama puluhan tahun kini telah sirna. Anak-anaknya duduk mengelilinginya, memegang tangannya erat, seolah tidak ingin melepaskan. Tangis lirih mulai terdengar, tapi tidak ada lagi kepanikan. Mereka sadar ini adalah saat terakhir Bu Minah di dunia ini. "Ibu," bisik salah satu anaknya dengan suara bergetar. Bu Minah membuka matanya perlahan, tatapannya kosong, tapi bibirnya membentuk senyuman samar. Ia menatap ke sudut ruangan, seolah melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Pak Johan yang masih duduk bersila di dekat ranjang, memperhatikan dengan seksama. Ia paham bahwa saat ini ruh Bu Minah sudah bersiap untuk pergi. Ia menundukkan kepala, merapalkan doa-doa untuk mengiringi kepergian wanita itu dengan tenang. Beberapa detik kemudian, setelah mengucap syahadat, nafas terakhirnya terdengar, panjang dan dalam, lalu hening. Bu Minah telah pergi. Tangis keluarga pecah seketika. Anak-anaknya menangis. Beberapa menutupi wajahnya. Sementara yang lain hanya bisa memandangi tubuh ibu mereka yang kini tak lagi bernyawa. Pak Johan menatap tubuh Bu Minah, lalu mengalihkan pandangannya ke sudut ruangan. Sekilas ia melihat sesuatu. Roh Bu Minah berdiri di sana, mengenakan pakaian putih bersih. Wajahnya terlihat damai, jauh dari penderitaan yang selama ini menjeratnya. Roh itu tersenyum kepadanya, lalu menoleh ke belakang. Di alam gaib, dua sosok bercahaya telah menunggu. Mereka berdiri di dekat pintu yang tak terlihat oleh manusia biasa. Dengan langkah ringan, ruh Bu Minah berjalan ke arah mereka. Tanpa keraguan, ia menyerahkan dirinya, dan dalam sekejap mereka semua menghilang. Pak Johan menghela nafas, lalu beranjak dari tempat duduknya. Ia menatap keluarga yang masih larut dalam duka. Dengan suara tenang ia berkata, "Kalian boleh menangis, tapi jangan berlarut-larut. Ibunda kalian telah pergi dengan damai. Jangan biarkan kesedihan kalian mengikatnya di dunia ini."
Anak-anak Bu Minah mengangguk. Meski air mata tetap mengalir di pipi mereka, Pak Johan melanjutkan, "Ambillah pelajaran dari semua ini. Jangan pernah lagi tergoda dengan jalan pesugihan, karena segala yang instan selalu membawa harga yang mahal. Jika ingin rezeki, carilah dengan cara yang halal, dengan kerja keras dan doa." Salah satu anak Bu Minah menghapus air matanya dan bertanya, "Pak Johan, bagaimana dengan dukun yang dulu membantu ibu? Apakah dia masih ada?" Pak Johan menghela nafas. "Kemungkinan besar dia masih ada. Dan selama masih ada orang yang tergoda dengan iming-iming harta instan, selama itu pula dukun semacam dia akan terus beroperasi." Tatapan Pak Johan mengeras. "Kita sudah menyelamatkan Bu Minah, tapi masih banyak orang lain yang bisa terjerumus ke jalan yang sama. Kalian harus tetap waspada. Jangan sampai ada keluarga lain yang mengalami penderitaan seperti ini." Keluarga Bu Minah mengangguk. Kini dengan ekspresi yang lebih tegar, mereka tahu, meskipun duka masih menyelimuti, mereka harus melanjutkan hidup dengan cara yang lebih baik. Pak Johan menatap langit malam di luar rumah. Angin berembus lembut, membawa ketenangan. Malam ini untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, rumah Bu Minah terasa lebih ringan, lebih terang, bebas dari bayangan perjanjian kelam. Matahari pagi bersinar hangat di desa, seolah menghapus jejak-jejak kegelapan yang sempat menyelimuti. Udara terasa lebih segar, dan suara burung-burung berkicau riang seakan menyambut kehidupan yang kembali normal. Di sebuah ladang kecil di pinggiran desa, Pak Johan terlihat sibuk mencangkul tanah. Ia kembali ke rutinitasnya sebagai petani. Seperti sebelum semua kejadian mengerikan itu terjadi, meski namanya kini semakin dikenal dan dihormati, ia tetap rendah hati. Memilih menjalani hidup sederhana tanpa sedikit pun berubah. Sementara itu, di rumah Bu Minah, keluarga almarhumah mengadakan tahlilan untuk mengenangnya. Warga desa berdatangan membaca doa-doa untuk Bu Minah yang telah pergi dengan tenang. Tidak ada lagi hawa panas atau aura menekan yang dulu menyelimuti rumah itu. Semuanya terasa lebih damai, adem ayem tentrem. Setelah tahlilan selesai, salah satu anak Bu Minah menghampiri Pak Johan. "Terima kasih Pak Johan. Kalau bukan karena jenengan, mungkin keluarga kami masih terjebak dalam kegelapan." Pak Johan hanya tersenyum tipis. "Saya hanya perantara. Semua ini kehendak Yang Maha Kuasa." Di padepokan kecil yang ia bangun di samping rumahnya, Pak Johan mengumpulkan murid-muridnya. Ia tahu bahwa kejadian ini harus menjadi pelajaran bagi mereka. Dengan suara tegas namun penuh kebijaksanaan, ia berkata, "Kekayaan sejati bukan berasal dari pesugihan, tetapi dari kerja keras dan doa. Jangan pernah tergoda dengan jalan pintas, karena di baliknya selalu ada pengorbanan yang sulit dikirakan." Murid-muridnya mengangguk paham, menyerap setiap kata yang diucapkan guru mereka. Pak Johan melanjutkan, "Dunia gaib memang ada, tetapi penuh dengan tipu daya. Sekali kalian terjerumus, sulit untuk kembali. Jangan biarkan diri kalian diperbudak oleh keinginan sesaat." Malam itu di desa orang-orang mulai membicarakan kisah ini sebagai pelajaran. Tidak sedikit yang dulu sempat tergoda pesugihan kini berpikir ulang. Mereka sadar bahwa segala sesuatu yang diperoleh dengan cara instan pasti membawa konsekuensi mengerikan. Dengan demikian, kisah Pak Johan tidak hanya menjadi legenda, tetapi juga peringatan bagi siapa saja yang ingin mencari kekayaan dengan cara yang salah. Selesai. Semoga terhibur. Sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di Fakta Sejarah. Wassalamualaikum.